Oke, kali ini kita akan bedah salah satu debat paling seru, sebuah pertarungan ide yang luar biasa dari Munk Debates. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, bisa menentukan arah masa depan kita semua. Nah, ada 4 pemikir hebat yang kumpul buat menjawab pertanyaan ini. Di satu sisi, ada tim optimis. Senjatanya? Data, angka, fakta. Di sisi lain, tim skeptis, yang lebih ngandelin filosofi dan, ya, sifat dasar manusia itu sendiri. Sebelum debat dimulai, penonton disuruh milih dulu nih. Dan hasilnya, mayoritas optimis. Tapi yang bikin seru, hampir semuanya bilang mereka siap loh buat ganti pikiran. Jadi, panggungnya udah siap banget buat adu argumen. Oke, kita mulai dari kubu optimis. Gimana sih cara mereka ngebuktiin argumennya? Sebenarnya simple tapi kuat banget. Kata mereka, udah, jangan lihat berita utama, lihat aja angkanya. Steven Pinker langsung buka serangan pakai data yang susah banget dibantah. Dia nunjukin ada 10 area utama, di mana secara global, hidup kita tuh udah jauh lebih baik dibanding 200 tahun lalu. Contohnya aja soal kemakmuran. Coba bayangin, 2 abad yang lalu, 85% penduduk dunia itu hidup dalam kemiskinan ekstrim. 85% loh, sekarang. Angkanya anjlok jadi di bawah 10%. Ini benar-benar perubahan yang, wow, luar biasa dalam sejarah manusia. Terus Matt Ridley ngasih pukulan telak dengan satu pertanyaan yang cerdas banget. Dia bilang gini deh, kalau kita lihat ke belakang, semua isinya perbaikan terus-menerus. Terus atas dasar apa kita mikir kalau ke depannya isinya bakal kemunduran doang? Bener juga ya? Tapi tunggu dulu. Tim skeptis langsung nyamber. Kata mereka, angka itu nggak cerita semuanya. Mereka justru ngajak kita buat ngaca, lihat kelemahan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Alain de Botton ngasih contoh negaranya sendiri, Swiss. Swiss itu kan kaya, aman, semua masalah materi kayaknya udah beres. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang di sana otomatis bahagia? Kata de Botton, enggak juga. Surga di bumi itu ternyata tetap aja cuma impian. Nah, kenapa bisa begitu? Menurut dia, ini karena di dalam otak kita semua ada yang namanya kacang kenari cacat. Ini tuh metafora buat sisi irasional kita, sisi destruktif dari sifat manusia yang nggak bakal bisa diperbaiki cuma dengan kemajuan materi doang. Lalu, Malcolm Gladwell muncul dengan ide sentral dari tim skeptis. Dan ini penting banget. Dia bilang, kita itu sebenarnya nggak lagi mengurangi resiko. Kita cuma mengkonfigurasi ulang resiko itu. Jadi, bentuknya aja yang berubah. Nah, disinilah letak perdebatan utamanya. Jadi sebenarnya gimana sih sifat resiko di zaman sekarang? Apa kita jadi lebih aman? Atau jangan-jangan kita cuma menciptakan ancaman yang lebih sedikit, tapi sekali meledak, dampaknya jauh lebih dahsyat? Coba kita ambil contoh senjata nuklir. Tim optimis bilang, hey, lihat dong, jumlah senjata nuklir udah turun drastis lebih dari 80%, aman kan? Tapi tim skeptis bales, ya tapi kan cuma butuh 1 senjata nuklir di tangan orang yang salah buat bikin kiamat global. Ngurangin jumlah peluru nggak berarti pistolnya jadi nggak bahaya. Ini juga berlaku buat teknologi. Tim optimis, wah muji-muji banget internet dan HP yang bikin inovasi jadi ngebut. Tapi tim skeptis langsung ngasih peringatan. Hati-hati, teknologi yang sama ini juga yang mempermudah kelompok teroris buat koordinasi. Dan bahkan bisa menciptakan 911 versi digital yang melumpuhkan semua infrastruktur penting kita. Soal perubahan iklim pun sama, pandangannya beda banget. Tim optimis yakin, ini masalah yang bisa kita atasi kok, pakai teknologi baru, pakai pajak karbon. Sementara tim skeptis ngelihatnya beda. Mereka bilang kita ini kayak nuker ribuan masalah kecil, misalnya kelaparan lokal, dengan satu risiko super besar, kayak badai raksasa yang bisa ngehapus satu kota dari peta. Jadi balik lagi ke pertanyaan inti, kita ini beneran nyelesain masalah, atau cuma nuker masalah kecil dengan masalah yang jauh lebih katastrofik? Oke, setelah 1,5 jam adu argumen yang panas banget, kira-kira ada yang berubah pikiran nggak ya di antara penonton? Jawabannya ada sih, tapi tipis banget. Tim optimis akhirnya menang, tapi mereka cuma berhasil mencuri 2% suara. Ini nunjukin kalau perbedaan pandangan antara kedua kubu ini tuh bener-bener dalam dan mendasar banget. Jadi pada akhirnya, debat ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal menunjukin ada 2 filosofi, 2 cara pandang yang fundamentalnya beda banget dalam melihat dunia dan ngukur apa itu kemajuan. Debat ini ngasih kita pelajaran penting. Data, angka, itu bisa nunjukin dari mana kita berasal. Tapi, filosofi kita, cara kita memandang dunia lah yang akan nentuin kemana kita akan pergi. Nah,
Pertanyaannya sekarang, kembali ke kita semua. Jalan mana yang bakal dipilih oleh umat manusia?